Saya mau bilang begini, di dalam 1 Samuel 13 ayat 14, Nabi Samuel berbicara pada Saul, Raja Israel, bahwa dia akan digantikan karena Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kita pasti paham siapa yang menjadi pilihannya Tuhan. Daud. Walaupun demikian, beberapa dekade setelahnya, seseorang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud, berzina dengan wanita yang sudah menikah, yang menyebabkan kehamilan dan berhasil merencanakan secara rahasia untuk membunuh suaminya agar Daud bisa mengambil wanita itu sebagai istrinya. Tragis sekali. Dalam satu peristiwa ini, Raja Daud melanggar 9 dari 10 perintah Tuhan. Daud melanggar perintah 10, dia menginginkan istri sesamanya. Perintah yang ke-9, dia berdusta tentang dosanya. Perintah yang ke-8, Daud mencuri wanita itu untuk dirinya. Perintah yang ke-7, Daud melakukan perzinahan. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Perintah yang ke-6, dia membunuh suami Batseba. Sungguh sangat tragis, ya, mengerikan. Perintah yang ke-5, Daud mempermalukan orang tuanya. Perintah yang kedua, Daud menyembah berhala Batseba, menyakiti banyak pihak. Dan perintah yang pertama dan ketiga, Daud mempermalukan Tuhan dan namanya. Ya, saya mau bilang begini, paling tidak Daud tidak melanggar hari Sabat. Itu ya sedikit kelebihan daripada Raja Daud. Lalu pertanyaannya, mengapa seseorang yang berkenan di hati Tuhan bisa melakukan hal ini, bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam pencobaan? Mengapa kita berbuat dosa? Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan? Apa yang kita lakukan ketika kita ingin lepas dari dosa dan pencobaan tapi tidak berhasil? Saya mau bilang begini, ketika Yesus mengalahkan serangan iblis, sang musuh, iblis itu mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia wait and see, ya. Jika Tuhan menghadapi pencobaan, ya, kita juga manusia pasti menghadapi pencobaan. Iblis benar-benar ada dan ia membenci kita manusia. Kitalah musuhnya. Yesus sudah memperingatkan kita bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan pendusta dan bahkan bapa dari segala dusta. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mencobai dan menipu setiap dari kita. Inilah alasannya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, catat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa selalu membawa kita lebih jauh dari yang kita mau, menahan kita lebih dari yang kita mau, dan merugikan kita lebih dari yang kita ingin bayarkan. Dan ingat, itu selalu